Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berada di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji satu tema yang pada kesempatan sore hari ini akan kita angkat tentang fikih ekologi. Insya Allah Ustadz Abbas Sofyan akan memaparkan hal-hal yang substantif dari tema yang akan kita gelar pada sore hari ini. Sekedar pengantar bahwa apa yang terjadi belakangan ini tentang alam, tentang lingkungan sebetulnya tidak terlepas dari peran manusia gitu. Maka ada relasi transenden sebetulnya antara manusia dengan lingkungan, sehingga ini bisa kita sebut misalnya dengan konsep teologi ekosentris misalkan begitu ya. Teologi ekosentris itu adalah satu pemahaman di mana kita mempercayai Tuhan itu juga erat kaitannya antara peran manusia dengan lingkungan, sehingga kalau terjadi eksploitasi alam, kemudian lingkungan yang dilakukan oleh manusia, sesungguhnya dia telah melanggar aturan-aturan Tuhan gitu. Sehingga Quran sangat jelas menyebutkan misalnya dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu juga salah satu indikasi sebetulnya yang Allah berikan bahwa ada relasi transenden antara manusia dengan lingkungan, sehingga hubungan ini harus dibangun di atas pondasi agama, nah gitu, di atas pondasi agama. Nah, maka fikih ekologi ini harus hadir membumi sebagai bentuk dari salah satu solusi di dalam menangani masalah-masalah lingkungan. Dalam konteks fikih misalnya kita bisa ambil contoh konsep toharoh misalnya, konsep toharoh. Itu kan berkaitan dengan bagaimana kita berwudu, bersuci dengan air yang bersih. Dan air bersih itu tentu didapat dari lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih. Dan lingkungan yang bersih itu, air yang bersih tentu dari lingkungan yang bersih. Dan ini peran manusia begitu kuat. Jadi fikih ekologi juga menghadirkan bagaimana kita membangun lingkungan, tapi juga menghadirkan agama sebagai basis di dalam apa namanya kesejahteraan atau kemakmuran lingkungan itu. Saya kutip dari ungkapan Yusuf Qaradawi dalam salah satu tulisannya, dia mengatakan bahwa makosid syariah itu perlu satu lagi. Ya, dia menyebutnya dengan istilah hifdul bi'ah, nah gitu. Jadi 5 yang ada itu dia perlu satu lagi hifdul bi'ah. Jadi untuk menjaga lingkungan, karena bagaimanapun syariah, maqasid syariah itu juga akan tersampaikan kalau kita bicara tentang relasi manusia dengan lingkungan dengan basis agama. Nah, ini perlu konsep, ini perlu strategi, dan insya Allah Gus Abbas Sofyan yang pada kesempatan sore hari ini akan memaparkan, dan meskipun kasuistiknya ada di Gunung Tua, tetapi sesungguhnya itu adalah Tapi tetap objek bisa yang menjadi masa mau bagian mulai dari dari nol. Emang SPBU Willis. Ya, mau lu begitu nih. bol, Dis, gembol, bener dari nol ya. Enggak lah. gembol. Makan tuh cinta gitu Dis, enak aja. Cinta kalau nggak makan mau lo kelaparan. Gue ngajarin bukan materi, realistis. Bener Dis? Wis, Woi, pematerinya gembol. Realistis tuh. gembol Agam pematerian Rizky, ada gembol ya. kelas gembel pokok. Agam Berbisa. Rizky ini demo ini sama Tapi orang masuk sama cowok. Ini remote. gimana mengartikannya ini biar Iya, aku belum sama Dewi gembol, sama Wendy. gembol uskut. Bu, Admin zaman udah aja, berubah, Bu. admin bisa Zaman udah mute. berubah. Iya, admin gimana caranya biar ngebetin? Nah, baik. Kalau lo Selanjutnya mah nih. lo pilih dis, yang mana dis lo pilih Bosnya yang paling mute. mahal. Jangan yang murah, enak aja. Apalagi kalau itu apa makannya Baik, BSBS saya mau lanjut saja. besok jangan lo ini aja, jangan mau. Mbal, uskut mbal. Bukan ngajarin mah. Enggak, Uskut mbal. serius aku punya nggak ada duit aku traktir di serius. Tapi Ini akhirnya adminnya dia apa yaudah ini? sekali-sekali aku ya udah apa apa. Asif ente host shift. Mood button shift. Sekali. Gembol. Saya bisa ngemut ya? Iyalah. Bisa, bisa. Bisa Apalagi ente nggak host. bisa nih anak Sama rektor co-hostnya nih nih bisa bisa nih ya. nge-mute nih. Oh, Ada Aduh, co-hostnya gimana nggak? caranya ini? Ada Abbas hostnya. Mute aja. Moodnya aku gembol. Cari di ini. Oh, Cari di. udah dah. Ah. Wis, wis.
Baik, jadi Sudah tak Mut? saya ulang dari yang belakang saja. Maka hifdzul bi'ah ini bagian dari maqasid syariah dan itu adalah kemisian fikih yang tentu harus menjadi bagian dari hal-hal yang kita perlu membumikan. Jadi ini menarik saya pikir tema ini karena kita akan bicara bagaimana membumikan fikih ekologi ini di dalam rangka untuk membangun apa namanya hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan tentu di bawah apa namanya naungan Al-Qur'an atau naungan Islam dengan ajaran-ajaran dogma agama yang tentu mengajarkan kepada suatu ajaran yang memperhatikan lingkungan supaya lingkungan baik, lingkungan hidup dan seterusnya. Dan kasus yang mungkin akan diangkat oleh Gus Abbas Sofyan ini memang terkait dengan Gunung Kelut, tetapi tentu bisa ini sebagai contoh saja, tentu yang lain secara teoritik akan bisa dipaparkan dan saya mohon tidak apa namanya bisa lebih menjelaskan kepada aspek bagaimana substansi dari fikih ekologi ini dalam membangun ekosistem yang baik karena ekosistem itu kan juga terjadi adanya eko yang sistem eko itu juga juga terjadi karena ada hubungan yang baik antara manusia, antara lingkungan dan seterusnya. Maka karena itu begitu kuat, insya Allah Gus Abbas akan banyak memaparkan tentang hal itu dan saya pikir kita berikan waktu sepenuhnya saja kepada beliau, mungkin sekitar 15 atau 20 menit nanti bisa kita lebih eksplor di dalam diskusi Ustadz Abbas ya. Baik, saya kira demikian kami persilakan kepada Gus untuk memaparkan tentang fikih ekologi. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wasadatul afadil para masayikh, para sepuh bini sepuh, kadang sederek Zunurain ingkang tansah kawula hormati. Yang kami banggakan, yang kami selalu cintai, kawan-kawan Zunurain, sebuah kehormatan pada Ramadan kali ini, apalagi di Asrul Awakhir, kami mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng-bareng tentang fikih ekologi. Sejatinya banyak berbicara tentang ekologi, ya seluas alam semesta pastinya. Nggak cukup kalau hanya 15 menit. Tapi mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah problem apa ya, problem kita mulai banyak hal sih kalau mau memulainya. Kita bisa, kalau yang Ustadz Asif, Dr. Asif sampaikan tadi, paradigma fikih ya, dari segi ajaran agama Islam. Sejatinya kita sudah banyak memiliki hal itu. Tapi karena lagi happening saja, sehingga kemudian fikih ekologi ini menjadi muncul. Jadi muncul di permukaan dan banyak yang membahas tentang hal itu. Karena mungkin problem lingkungan di era para ulama-ulama kita yang terdahulu belum separah sekarang sehingga yang terjadi itu. Dan kaitannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Asif tadi, kenapa dunia melirik agama? Mungkin karena pemateri-pemateri sebelumnya nggak PowerPoint tadi, siapa yang minta PowerPoint? EM ya? M Nur minta PowerPoint. Saya ngambil yang ini aja lah. Problem dunia secara ilmiah terjadi tahun 70-an, rata-rata kemudian karya ilmiah itu menginspirasi kebijakan dunia. Mengetuk dunia. Ya 3 buku inilah, Limit to Growth, Silent Spring, Should Trees Have Standing, Jonathan Diston. 3 buku ini menjadi stimulus, pemicu menyadarkan dunia tentang bahwa dunia tidak seindah sebelumnya, seperti Silent Spring bilang. Baru kemudian kebijakan secara hukum, dunia menggagas adanya MDGs, SDGs, dan lain sebagainya, tapi faktanya nggak bisa menyelesaikan masalah juga, masih banyak eksploitasi dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan.
akhirnya melirik ke agama. Nah, ketika melirik ke agama ini, karena memang diyakini bahwa agama memiliki banyak sisi yang bisa menyentuh manusia. Dia punya referensi, punya kekuatan, punya tanggung jawab, punya bagaimana punya masa juga. 7 hal ini yang menjadikan agama punya kesempatan untuk Puter, keliru caranya. membahas tentang ekologi. Nah, tapi kalau di dalam internal fikih sendiri, yang kita sebut dengan fikih ekologi itu dalam perspektif orang luar. Siapa yang berisik? Hasan. Tahu. Masih berisik. Lanjut, Bas. Lanjut ya. Ini yang berisik tak ambil tadi. Nggak bisa. Seperti ente tadi loh. Jadi ketika kita berbicara fikih ekologi, dalam perspektif orang Barat itu disebut dengan Muslim environmentalist atau Islamic environmentalism gitu problemnya. Kalau masalah Islamic environmentalism, kita bicara enviro tapi masih gagap ngomong enviro karena kita juga masih belum maksimal melaksanakan ajaran agama ini tentang lingkungan. Kalau kita sebut sebagai Islamic environmentalism, itu sudah matang semua lah, seperti yang disampaikan Dr. Asif tadi, Yusuf Kordowi, Makosid Syariah mau ditambahi, mau dikurangi, itu sempurna sudah, rata-rata Islam. Tapi faktanya kemudian malah justru kita sebagai seorang Muslim yang kadang malah mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam. Disitulah tuntutan fikih sebagai ajaran agama Islam bagi kita sebagai pemeluk agama Islam untuk bertanggung jawab terhadap itu. Maka yang perlu kita buktikan, yang perlu kita tunjukkan kepada dunia sudah mulai melirik agama sebagai referensi, sebagai senjata, sebagai solusi untuk mengatasi kerusakan dunia. Maka kita munculkan fikih ekologi sebagai bentuk nilai ajaran itu sebagai Muslim environmentalism. Maka hal-hal, kalau saya sendiri yang saya alami di Lirboyo ini ya, faktanya memang di Kediri pondok pesantren banyak, di lereng Kelut juga banyak, meskipun tidak sebesar Lirboyo. Tapi nilai-nilai yang diajarkan di pesantren itu belum seluruhnya tersampaikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kediri. Ini perspektifnya kita turun ke locality. Kalau tadi globally, sekarang locality. Maka kami sebagai akademisi yang berada di wilayah Kediri tentunya bertanggung jawab untuk menyampaikan bagaimana nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan kepada santri di pesantren, buku yang diajarkan kepada santri di pesantren itu bisa diterapkan di masyarakat. Paling tidak masyarakat di lereng Kelut, apalagi Kelut adalah sebagai aset yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri, khususnya sumber mata air berada di situ, hortikultura juga mayoritas berasal dari situ, terus banyak komoditi. Tapi kemudian kalau ini tidak disampaikan nilai-nilai ajaran ini, hanya mengandalkan aturan pemerintah saja, itu tentunya tidak bisa menyelesaikan. Meskipun sudah ada Perda, sudah ada PKSDA, sudah ada penanggung jawab yang berkaitan dengan lingkungan, itu bidang-bidang pemerintah ada semua, tapi ternyata faktanya nggak bisa menyelesaikan. Pengalaman saya sendiri selama ngaji di Lahar Pang,
mayoritas dari masyarakat yang saya bina di Laharpang itu dulunya adalah pencuri kayu. Mencuri kayu, menebang kayu. Mereka kalau ada polisi ya sudah tersetting bagaimana sembunyi. Bagaimana. Artinya kalau dengan aturan mereka nggak jerah. Sama sekali tidak jerah. Tapi alhamdulillah seperti Kang Bokri dan teman itu geng-gengnya dulu preman-preman pembalap kayu dan lain sebagainya di lereng Kelut. Sekarang alhamdulillah mau ngaji. Nah, ya nilai-nilai yang kita sampaikan kepada mereka tentang tanggung jawab, tentang ihsan dan lain sebagainya. Itu semua simple. Tapi sangat menyentuh kepada mereka. Malah bisa menjadikan mereka tidak menghindar melakukan kerusakan-kerusakan di wilayah mereka sendiri. Ya. Tentang praktisnya sejatinya kalau secara filosofis, maaf ini saya terganggu banget dengan suara. Asif, Asif, itu kayaknya Asif, mereka cuma semua, ikut ini aja. Itu dimut, bisa dimut ya? Bisa. Dimut semua sip. Admin kepo aja sip. Sip. Suaranya dari siapa ini? Hasan Subhan, Dwik, Aminuddin Aziz, tolong di mute. Nggak bisa ngebut ya? Hasan Subhan, siapa lagi tuh? Dwik, Aminuddin Aziz, tolong di mute. Ini sudah. Oke, betul. Ya, saya lanjutkan dikit lagi ya. Nanti diperbanyak diskusi aja lah. Alhamdulillah selama 2 tahun terakhir mulai 19 kemarin kami berada di lereng Kelut menyambungkan antara nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Paling tidak memang MOU-nya antara Lirboyo. Jadi Pondok Lirboyo, aktornya orang Gontor, tapi masyarakatnya adalah masyarakat Kelut. Gitu. Salam dari Kiai Muhajirin. Bang Jirin. Alhamdulillah dengan kolaborasi yang seperti itu nilai-nilai ajaran agama Islam bisa tersampaikan kepada mereka dan alhamdulillah hubungan semakin baik dan paling tidak di lingkungan yang ada di sekitar lereng, di kebun kopi, di daerah Laharpang itu sudah membaik dan pemerintah sudah mulai merevisi. Saya hari ini sedang mau mereview perdanya kabupaten tentang pasir itu ternyata masih banyak sekali kekurangan dan kerjasama kami dengan LMDH juga masyarakat untuk bagaimana menerapkan aturan karena semakin pasir ini dieksploitasi maka ekosistem yang ada di lereng Kelut akan semakin parah. Yang terakhir saya kira kemudian kalau dimukadimai oleh Ustadz Asif tadi tentang harus menambahkan makosid syariah, sejatinya nggak harus ditambahi. Dalam teorinya Toha Jabir Alwani sama Ahmad Ar-Raisuni itu 3 poin saja cukup. Ya, jadi tauhid, al-umron sama at-tazkiyah. Itu 3-3-nya sudah mencakup tentang lingkungan, tentang manusia, tentang hak asasi manusia. Saya kira cukup untuk mengcover tentang etika lingkungan atau fikih ekologi dalam bahasa kita. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk saya sendiri yang ngomong. Lebih baik diperbanyak diskusinya saja. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Abbas atas paparannya. Tapi memang problem teologi kita ini kan sangat teosentris gitu, sehingga kadang-kadang nilai-nilai teologi itu tidak membumi. Itu problem. Maka ada upaya-upaya gagasan-gagasan untuk membangun teologi, misalkan tadi saya sebut teologi ekosentris gitu ya. Itu kan karena supaya terjadi sebuah relasi yang kuat antara konsep-konsep teologi tauhid dengan apa yang harus dibumikan dalam konsep tauhid itu. Dan itu kadang-kadang kesadaran
spiritualnya, kesadaran intelektualnya belum terbangun sedemikian baik dalam tradisi Islam kita. Maka saya kira ini menarik untuk terus kita kaji, apalagi kalau selanjutnya bagaimana dogma fikih teologi tidak hanya sekedar sebagai sebuah wacana, tapi terrealisasi dalam bentuk-bentuk kontribusi terhadap hukum-hukum internasional tentang pemeliharaan lingkungan. Kemudian ini upaya-upaya juga terjadi. Kami di mahasiswi HI juga sedang ada gagasan-gagasan bagaimana fikih ekologi itu juga bisa memberi kontribusi bagi penentukan kebijakan terhadap hukum-hukum internasional terkait dengan masalah-masalah ekologi. Ini memang banyak hal yang bisa kita diskusikan gitu. Baik, kawan-kawan, silahkan mungkin ada yang ingin menyampaikan, boleh berupa pertanyaan atau bahkan mungkin tanggapan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abbas. Aku Bas. Ayo dong. Siapa Ya. dulu? Oh, Zia. Dia dulu, Aku. dia dulu, dia. Zia, Iya, dong, Zia. silahkan, Zia. Kita bincang-bincang sana. Nah, Ya, ya. kasusku ini Bas, Iya. ini kasus konservasi laut yang aku temani selama ini adalah masyarakat yang mayoritas non-Muslim. Ya. Jadi dia agak bingung juga menerapkan bagaimana ya pendekatan, tetap sih pendekatan manusiawi. Dana yang kita kelola juga dana Amerika. Jadi kalau pengen sih ada fikih ekologi yang betul-betul niat di dalam badan pribadi, oke lah. Tetapi ketika kita ke masyarakat, itu agak bingung tuh. Yang mau betul-betul murni Islam itu sulit sekali. Nah, kira-kira piye, Bas? Itu. Langsung jauh mana? Langsung, Oke, Bas. Langsung aja. bincang-bincang, ngobrol Jadi langsung. itu tadi yang saya mukadimai. Jadi problem kita bukan di Islamic environmentalism-nya, bukan pada nilai ajaran agama Islam kita. Problem kita adalah bagaimana mempraktekkannya, bagaimana menerapkannya kepada masyarakat. Bahkan itu menjadi problem dunia. Richard Fall mengkritik tentang ternyata ajaran Islam itu tidak keren, bahkan lebih ekstrim. Dia mengatakan bahwa ajaran Islam itu nggak peka terhadap ekologi. Nah, untuk praktek bahkan sebenarnya Zia ini malah potensinya besar untuk jangan dulu mengatas namakan Islamnya lah. Jangan dulu mengatasnamakan Islamnya. Interfaith itu ya kita mulai dari perhatian tentang fungsi dari binatang-binatang tersebut, terus kemudian keserakahan yang membahayakan itu pasti disepakati oleh seluruh agama lah. Nggak perlu memunculkan bahasa agama dulu itu. Saya sederhana aja, simple. Kalau si Zia kan prakteknya di masyarakat langsung yang non Muslim. Saya kemarin tidak ke masyarakat, ini malah kebetulan saya ketemu sama non Muslim, dan non Muslimnya ini artis lagi, Ari Padi, kan bahasa Jawa. Fikih itu apa, Mas? Nah, sederhana sekali. Fikih itu apa? Nah, akhirnya ya saya sampaikan bahwa nilai perhatian kita, etika moral, ya kita harus pakai bahasa yang mereka pahami, bahasa etika, bahasa yang sederhana sehingga mereka bisa menerima. Tentunya jangan buru-buru menggunakan redaksi yang internal kita, yang kita itu bisa didokumentasikan apa yang dilakukan oleh Zia itu kepada masyarakat. Sip, Bas. Oke, thank you, Bas. Lanjut, siapa yang nanya lagi? Bas, Silakan. nanya, Bas. Yo. Bas. Siapa yang nanya ini? Gembel ya? Gembel. Bas. Ini kan Gembel, transaksinya udah beres, Bol. fokusnya kan di kopi, Bas ya.
lebih ke Ya, perkebunan kopi, kopi Bas ya. kopi. Eh, Nah, dan itu kan kalau Abbas pernah cerita sama aku kan itu dari perkebunan apa lama ya Bas ya, udah lama ya perkebunan kopinya gitu ya, PTPN, PTPN. PTPN kan. Nah Ya, itu apakah ada maksudku gini Bas, kan kalau ini kan lebih kepada gimana ekologi kopinya ya, bener nggak sih Bas? Satu itu dalam enggak. penerapannya. Aset aset yang dimiliki masyarakat situ kopi gitu. Nah, nah, apakah ada pendekatan culture, Bas? Budaya gitu, biar mereka apa untuk penerapan segi ekologi ini. Terus yang kedua, gimana pengemasan penyampaian message bahwasannya nih kalau bahasanya Asif tadi bener bisa ngebumi gitu, nggak dogma Hmm. gitu, Bas. Ini kan antum sudah mulai berhasil nih menarik mereka untuk lebih kepada awareness kan, pola kesadaran dulu yang dibangun kan, Bas. Hmm. Nah, mungkin bisa ngasih apa ya, semacam pengalaman antum, experience antum yang message apa yang bisa efektif ke mereka hingga mereka ada perubahan movement gitu, Bas. Itu aja sih, Bas. Ya kalau tentang fokusnya ke kopi ya. Kalau fokusnya ke kopi ini kan beragam sekali. Eh, Paling tidak mereka kemudian kalau secara teknis kopinya, kalau dulunya kan semua semua jenis kopi dipanen. Maksudnya ketika musim panen, yang merah atau nggak merah, yang kuning dipanen semua. Baru biasanya dicampur, dicampur, dijual biasa. Kalau sekarang kan bisa dipilah. Seperti ini sudah ekologi, sudah dipilah mana yang merah, mana yang petik merah, dan mana yang diproses dengan hati-hati, dan mana yang dicampur. Digrade kan. Seperti yang gembol terima kan ada yang kemasan merah, ada yang hitam, ada yang coklat itu ya. Ya, Nah, itu kan memilah seperti yang dilakukan Rasulullah tentang baik. Baik, jangan mencampur komoditi yang buruk dengan komoditi yang jelek terus dihargai mahal. Terus konsep tentang layabi uhadirun libadin, nah, mereka diberi pemahaman juga tentang bagaimana kopi yang berharga. Jangan sampai kopi yang petik merah terus diregani hanya dihargai cuma 30.000. Nggak mungkin ya. Mereka harus tahu juga pasar. Ini kalau pikir baiknya. Sehingga sekarang sudah mulai lumayan penanam, ada dana juga, ada bantuan dari para petani-petani kopi, para komunitas kopi, penggiat kopi, ada mencoba menanam Arabica. Karena faktanya meskipun di ketinggian tidak terlalu tinggi, nggak sampai 1.000, tapi PTPN itu sejak zaman Belanda mereka sudah nanam Arabica, tapi sukses. Ini memang protektif yang PTPN. Kalau ini kan masyarakat. Sehingga di sisi itu dari perspektif kopinya. Kepada aspek pendidikannya, ini komunitas petani kopi itu kemudian mengemas sendiri, menjual sendiri. Akhirnya dari laba keuntungan itu tadi bisa untuk mondokkan anaknya di Sumbersari, di ya dekatnya Pondok Putri Kandangan. Itu sebelum, kalau antum mau masuk ke Pondok Putri Kandangan itu ada sekitar 5 pondok pesantren salaf, dan itu rata-rata ya masyarakat sekitar sini yang mondok. Nah, masyarakatnya atau asal daerahnya itu rata-rata di lereng Kelut sini. Alhamdulillah dengan hasil kopi yang mereka dapatkan tadi itu bisa biayai anak di pondok. Bahkan kalau musim santunan itu masih ada saldo lah. Karena bisa memilah komoditi. Bahkan kemarin terakhir kemarin mereka menganalisa yang dihargai memang kopi campuran yang dicampur beras itu memang dihargai yang paling murah. Tapi seharusnya nggak semurah itu karena beras juga mahal. Karena campuran beras itu juga mahal. Nah, artinya kan saling paham dengan bahasa-bahasa perkembangan, terus kebutuhan, bagaimana packaging, bagaimana memasarkan, itu nilai-nilai kejujuran dalam baik itu kan VG sudah. Itu sudah menerapkan. Yang penting kan kita bagaimana masyarakat menyadari itu dari hal yang sederhana, perlu mulu dulu ideal-ideal yang tinggi-tinggi berat buat mereka. Saya kira itu, Pak. Oke, yang Iklan, lain Mas. mungkin, eh, yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan, teman-teman.
Ini ada siapa ini? Monggo, silakan. Ada Kang Witoto tadi itu. Wong anu itu. Oh, Mbak Wit. Oh, iya kita Sehat. kangen Hadir. sama Mbak Wit. Sehat Kang Wit. Mbak Wit ini selalu monitoring kita. Sehat Kang Wit. Alhamdulillah sehat. Ini ini Sehat. nggak kelihatan. Nah, ngono. Ya Allah, ngono lho Kang Wit. Sepe. Alam Kang. Waalaikumsalam. Oleh iso Saya guyu sehat Kang Wit. Alhamdulillah, saya mohon maaf baru mandi, baru pulang dari poli jantung. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. siap. Ya, yang Gumul. jelas, alhamdulillah ini 3 kali kajian ini berturut-turut selalu saya ikuti ilmu-ilmu dari antum semuanya. Mudah-mudahan meskipun saya ini terlambat ikut, tetapi saya sangat mengapresiasi daripada teman-teman sekalian, ilmunya ternyata tinggi-tinggi semuanya. Saya dapat buku dari Pak Dr. Abbas ini, tetapi belum semua saya baca, yang sebagian saja, tapi alhamdulillah pengertiannya istilahnya fikih muamalah, fikih ekologi ini adalah bagaimana muamalah kita dengan selain daripada Allah, bagaimana muamalah kita dengan makhluk, terutama adalah tumbuhan dan ya sekilas saja tumbuhan dan juga hewan, terutama ini kopi ini Pak Abbas ini yang berapa kali kita ini kadang-kadang kalau malam ngopi sama Pak Abbas ini di pondok, dan alhamdulillah untuk apa namanya itu mensyukuri nikmat Allah, apa namanya kita masih kesempatan untuk sehat semuanya insya Allah. Amin, amin. Saya kira gitu, teruskan teman-teman sekalian. Nggih Kang Wit, Matur suwun Mbak Wit. Oke, siap. Sehat. Kuat, guyu terus Kang Wit. Pokoknya nek stoknya wae entek diisi. Guyu Kang Wit ya ben sehat. Aku lagi tuku aku mang. Madune Oke, entek dawe. teman-teman mungkin ada yang perlu disampaikan. Kita masih menyisakan waktu beberapa menit sebelum tiba saat berbuka puasa khususnya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini beberapa menit lagi. Silakan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Sip, mau nanya lagi boleh nggak Sip? Boleh. Apa sing ra oleh mbol? Oleh. Bas, Dapat hadiah nggak sih Bas? Fikih ekologi diajarin dari sejak dini Bas, masuk kurikulum dari mulai madrasah. Oh sudah. Sudah ya? Mungkin, iya itu sudah ada banyak di Kementerian Agama sudah ada kurikulum itu kok sebenarnya. Sudah ada Dari mulai sanawiyah apa ibtidaiyah Bas? Ibtidak, bahkan sejak ibtidak, apalagi model MI kan sekarang apa istilahnya menggunakan kasus-kasus gitu. Oke Bas, thank you Bas. Ana ini saja nih, Ustaz. Roni Ustaz, Purwakarta, Ustaz. Oh, monggo. Monggo, Ustaz Roni. Purwakarta. Alhamdulillah nih bisa ngikuti full nih hari insya Allah. Mudah semuanya sehat semuanya. Apa namanya, menarik apa yang disampaikan penjenengan tadi terkait ekologi ini, karena saya bukan ahlinya juga ya baca-baca sedikit ya bagaimana kerusakan apa ekologi ini. Setidaknya saya bisa melihat kerusakan ini dari 3 persepsi ya, perspektif ya. Nah, nanti Gus Abbas mungkin bisa apa namanya mengomentari pendapat saya. Misalnya ekosistem ini sudah banyak dibahas oleh apa namanya para ahli itu, bagaimana dampak lingkungan daripada misalnya eksplorasi kekayaan alam, kemudian tadi sebagainya di perkebunan-perkebunan, tanah-tanah yang hilang, kemudian di laut-laut dengan limbah ya. Saya melihat itu kebijakannya tidak penyelesaiannya itu tidak bisa parsial. Pertama, saya melihat dari perspektif teknis ya, bencana-bencana ekologi ini. Dari sisi teknis misalnya, telah menimbulkan bencana seperti banjir itu apakah semata-mata karena curah hujan yang tinggi atau memang ada teknis-teknis yang kemudian tidak bisa mengantisipasi kerusakan ekologi itu. Yang kedua dari perspektif kebijakan pemerintah.
Di mana kita tahu korporat besar itu sudah melakukan eksploitasi yang besar-besar terhadap lingkungan tanpa melihat dampak lingkungan ya yang sangat sangat itu mengkhawatirkan. Kalau di dalam hadis Rasul itu ada satu hadis kalau saya tidak lupa itu yang bunyinya itu an-nasu syurakaun fisalas al-ma'u wan naru wal kala. Manusia atau rakyat itu berserikat dalam 3 hal, yaitu dalam air, kemudian pandang gembala, dan air, kemudian api, dan pandang gembalaan. Sumber-sumber daya alam ini adalah milik daripada milkiyah ammah ya, milik umum. Jadi bukan milik PT, bukan milik individu. Sementara kita hari ini saksikan sumber-sumber daya alam ini kemudian diserahkan kepada individu ya, PT-PT, sehingga kemudian mereka lah yang melakukan eksploitasi terhadap alam kita ini sampai menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar bagi kita. Yang ketiganya dari perspektif ideologi. Kita pahami bahwa hari ini sebagaimana Pak Ari suka bilang itu berbasis pada ideologi kapitalisme yang kemudian memang berbasis pada kebebasan yang luar biasa untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam hingga kemudian menimbulkan apa yang kita hari ini Gus Abbas tadi sampaikan ya. Ini pandangan saya aja ya yang bukan ahlinya, mohon tanggapan dari Gus Abbas. Terima kasih Gus. Baik, terima kasih Ustadz Roni Ruslan. Istimewa sekali paparannya. Wawasan antum sangat memadai untuk bisa menembus problem yang sedang dihadapi dunia sekarang. Tentang faktor ideologi yang menyebabkan kerusakan itu tentunya sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali terjadi. Bisa dari perspektif teologi, bisa dari perspektif manusianya, bisa dari perspektif alamnya sendiri. Tapi paling tidak secara umum hari ini yang bisa kita lakukan, fakta yang terjadi sekarang adalah shifting paradigm, pergeseran paradigma. Kalau dulu adalah yang disebut dengan natural right, manusia menuntut haknya, menuntut kebebasannya, menuntut hak asasinya tentang ekonomi, tentang makan, tentang hak hidup dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka menuntut, akhirnya yang terjadi alamnya yang jadi rusak. Maka yang dapat kita saksikan sekarang adalah tentang the right of nature. Jadi pergeseran dari the natural right menjadi the right of nature. Hak asasi alam, hak yang dimiliki oleh tumbuhan untuk mereka tumbuh, sungai untuk mengalir, bebatuan untuk tetap berada pada posisinya, pohonan untuk nggak ditebang. Itu semua menjadi poin yang bisa menjadi landasan berpikir kita untuk melaksanakan dan kemudian memperhatikan apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, kalau dari teologi pastinya tidak ada benda mati karena semuanya bertasbih pada kita. Sehingga kalaupun terjadi bencana, ya memang terjadi. Artinya dari berbagai perspektif pasti mempunyai peran untuk mengatakan bencana ini munculnya dari apa. Ada yang takdir, ada yang karena kerusakan sikap manusia, ada yang alamnya berontak dan lain sebagainya. Itu pasti faktanya terjadi. Tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita untuk menyampaikan nilai-nilai itu. Kalau tentang tadi hadis yang disampaikan tentang 3 hal itu tadi, ya, sebenarnya aturan dari pemerintah itu sudah benar. Ya, tapi karena memang keserakahan manusia untuk mengeksploitasi kesempatan itu,
maka yang bisa kita lakukan adalah ngomong masyarakat. Kita membersamai mereka, terus ya menegur atau kemudian menyampaikan kalau seandainya bahkan ada di Kediri itu sumber mata air yang dia nggak mau untuk dijual ke pemerintah, nggak mau dikomersilkan. Nah, komitmen seperti itu ya kita harus jaga. Dan dari internal kita sendiri juga, artinya bagi kita sendiri untuk menjaga hal itu jangan mudah-mudah juga untuk seperti ya kasus-kasus furu'iyah lah. Konsep kasus-kasus furu'iyah seperti yang terjadi Ramadan. Sebelum Ramadan itu kan rata-rata masyarakat di lereng itu nyabuti rumput di makam gitu. Nyabuti rumput di makam. Itu dianggap syirik dan lain sebagainya. Yang menjadi problem di internal kita, ajaran agama kita itu ya buru-buru mengklaim syirik itu tadi, ya, mempersempit ruang gerak kita untuk bisa berinteraksi dengan non-muslim, berinteraksi dengan masyarakat yang masih awam. Nah, maka ya kita kadang hal itu karena terendahnya kita kurang memahami bagaimana konsep syiriknya, ya misalnya tentang nggak usah dicabuti rumputnya, dicabuti pun mereka tetap bertasbih. Ya, sehingga kalau di Kediri misalnya eksploitasi perda tentang pasir itu memang longgar banget. Kalau ketika saya minta keterangan dari Satpol PP, kenapa nggak diberhentikan truk pasir itu yang rusak saja? Nah itu kami nggak berhak, itu kan wewenangnya polisi kan, itu pelanggaran. Artinya saling lempar akhirnya, maka tanggung jawab itu nggak bisa diselesaikan oleh satu unsur. Maka paling tidak peran kita sebagai akademisi di bidang agama Islam ini, kita menyampaikan seperti yang jenengan Ustaz Roni sampaikan tadi tentang an-nasu syuraka, itu ya al-muhafadzah alal bi'ah itu dari perspektif air, api dan lain sebagainya, itu menjadi nilai penting yang mereka bisa jadi belum tahu sama sekali, dan akhirnya setelah mereka tahu biasanya malah oh iya ternyata di Islam itu ada ya. Nah setelah mereka tahu bahwa Islam itu ada, maka tanggung jawab selanjutnya sebagai seorang Muslim, apakah kita sudah menjalankan itu atau tidak. Saya kira itu ya penjelasannya. Baik, saya kembali. Teman-teman sekalian, ini sudah menunjukkan pukul 5:23. Segera ini sudah menjelang waktu adzan maghrib, dan terima kasih banyak ini kepada seluruh kawan-kawan yang menyempatkan hadir di forum yang sangat mulia ini. Tentu menyisakan diskusi-diskusi lain, dan sebagaimana yang bisa juga demikian. Jadi setelah diskusi atau tema pada kesempatan sore hari, biasanya di grup itu rame lagi gitu. Saya kira harus begitu, terutama Prof. Umar dan Kiai Bambang yang harus meramaikan suasana diskusi setelah ini, karena akan menyisakan banyak sekali diskusi selanjutnya. Baik, ente yang ramein sih. saya kira demikian teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan sore hari, dan juga terima kasih kepada Yai Abbas ya atas waktu berkenan untuk berbagi ilmu, dan juga kepada semua stakeholder di grup ini yang berkontribusi terhadap pelaksanaan acara kita pada kesempatan sore hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan bersama membaca Alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan. Amin. Terima kasih dari saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.